pernyataan Budi Ari yang mengatakan otaknya adalah PDI dan Budi Gunawan. Seperti ya kalau dibilang pengecut gitu. Mas Angga, terima kasih atas kedatangannya di podcast Gusi Brawijaya. Siap, Pak Sigit. Sehat Terima ya? kasih. Alhamdulillah. Pakai jaket PDIP ini. Sebagai kader harus. Oke. Ya. Pas ini konteksnya ya. Iya, betul. Jadi kita tuh pengen tahu nih, kemarin kan Mas Angga dan kawan-kawan ya, kalau itu juga udah podcast juga dengan salah satu pengacara, penasihat hukumnya ya. Soal laporan terhadap Menteri Koperasi Budi Ari yang laporannya berkait dengan rekaman pembicaraan antara beliau dengan wartawan Kartas TV. Ya, betul. Nah, itu gimana sih kronologinya ini kok tiba-tiba ya memang sih substansinya ada sih menyebut nama partai dan kemudian nama tokoh partai lah gitu ya. Itu gimana kok sampai akhirnya berani melaporkan? Padahal kan Mas Angga bukan pengurus, bukan ini kader biasa lah gitu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi mungkin pertama-tama pada saat rekaman itu happening, sebelumnya memang ada pembicaraan atau opini di masyarakat tentang partai Mitra Judol katanya. Iya. Terus pada saat tanggal 26 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu saya sedang scroll media sosial. Pada saat scroll ada salah satu rekaman percakapan itu, saya coba dengarkan. Setelah didengarkan, wah ini sepertinya mengarahnya ke partai kita PDI Perjuangan gitu kan. Ada bahasa yang diduga Budi Ari itu mengatakan bahwa otak dari judul ini adalah otaknya PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Di situ saya merasa wah ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi gitu kan. Terus seiring berjalannya ya saya coba konsultasi dengan teman-teman ya termasuk dengan Bang Mira ya sebagai penasihat hukum. Bang, ini bagaimana? Kita harus ambil langkah hukum. Karena apa? Karena kalau dibiarkan akan terbentuk opini publik bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang memang mitra judol tadi. Padahal ya boro-boro kita mau ya PDI Perjuangan sendiri adalah partai yang memang sangat concern kepada wong cilik. Kita tahu pemilih mayoritas di PDI Perjuangan adalah ya mohon maaf buruh, misalnya pekerja kelas bawah dan lain-lain gitu kan. Nah, judi online juga ini menyasar dari kelas bawah yang paling banyak gitu kan. Gimana kita tahu pelajar misalnya bisa gantung diri karena judi online. Terus juga buruh serabutan bisa hancur atau cerai dengan istrinya gara-gara judi online. Nah, itu yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengan marwah PDI Perjuangan. Nah, dari situ diskusi itu kita coba beranikan. Yaudah, kita coba laporkan. Kita izin dulu kepada partai ya gitu sebagai kader partai. Nah, kenapa bukan petinggi? Ini kita lihat adalah sebagai kader partai PDI Perjuangan ini bukan hanya milik petinggi tapi milik kader partai dan simpatisan juga. Kita coba laporkan akhirnya pada tanggal 27 kita laporkan itu seperti itu. Ya. Jadi intinya Mas Angga ini ya mewakili sebagai kader ya, bukan PDIP secara institusional gitu ya. Jadi sebagai kader merasa ikut memiliki partai, jadi istilahnya terdorong lah, tergerak untuk melakukan pembelaan, tapi secara formal ya, tidak tidak di jalanan lah gitu ya. Nah, itu jeda waktunya waktu begitu Mas Angga tahu ini sampai akhirnya melaporkan berapa lama itu? 1 hari. Oh, 1 hari ya. Pada saat itu sidang sekjen kami, Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita konsolidasi, kita coba diskusi, akhirnya ya sudah kita besok laporkan gitu kan, laporkan ke Mabes Polri gitu kan di Bareskrim. Nah, mungkin 1 hari ini kita coba kumpulkan bukti-bukti lah istilahnya. Kumpulkan dari transkrip percakapan, terus kita coba ada beberapa kader yang memang memiliki hubungan dengan wartawan Ratas TV tadi. Coba, apakah benar ini suara Budi Ari? Dan mungkin kemarin di podcast ini juga wartawan itu membenarkan ya bahwa itu adalah Budi Ari. Oke. Itu sama juga pernyataannya ke kita. Akhirnya kita, wah itu betul, berarti tinggal dengan screenshot bukti-buktinya, screenshot
media sosial dan lain-lain, kita lampirkan di situ. Baru besoknya kita datang ke Baris Krim Mabes Polri seperti itu. Jadi kabarnya kan pemeriksaannya cukup lama itu ya? Pemeriksaannya waktu pelaporan pertama tuh cukup lama ya sampai akhirnya keluar LP itu ya. Betul. Jadi pemeriksaannya itu kita masuk itu jam 10 pagi. Ya. Sampai jam 5:30 atau jam 6 lah. Sore. Berapa jam itu berarti? Hampir ya 8 jam. Betul. Kok bisa itu, kenapa bisa lama sekali gitu? Ya, pertama mungkin di dalam juga ada dinamika lah. Dinamika. Kita tidak tahu seperti apa, hanya saja mungkin ya kita sih berterima kasih dengan diterimanya laporan oleh Mabes Polri gitu kan. Hanya memang dinamikanya ini agak menyangkut dengan pejabat publik, tapi sebagai kader PDI Perjuangan kita datang itu ya kalau memang diterima, kalau tidak ya ditolak, disampaikan juga, dan akhirnya memang diterima seperti itu. Iya. Jadi sekitar 8 jam ya. Betul. Nah, setelah 8 jam itu ada nggak sih dari pihaknya Budi Ari yang istilahnya menghubungin atau apa gitu? Ada nggak? Nah, inilah yang kita sesalkan. Sebagai seorang menteri yang memang disumpah oleh presiden, saya ingat betul isi sumpahnya adalah menjunjung etika jabatan. Ya. Nah, sebagai seorang menteri ini kan harusnya dia bisa mempunyai etika. Ini tidak sama sekali. Nggak ada. Betul. Sampai sebelum itu malah petinggi-petinggi kita, senior-senior kader kita seperti Ketua DPR Mbak Puan, terus juga ada Mbak Restu dan lain-lain gitu kan, itu sudah mengingatkan kepada dia untuk meminta maaf, klarifikasi, tapi tidak dilakukan. Sampai saya laporan dan sampai sekarang pun tidak ada kata permohonan maaf ataupun klarifikasi, menghilang gitu saja. Dia anyepin sama dia ya. Seperti ya kalau dibilang pengecut gitu. Gitu. Ya. Kan udah beberapa kali siaran di media TV nasional itu kan mungkin bukan dari Budi Arinya sendiri, tapi orang-orang projo itu mengatakan, sama PDB itu mah gampang. Itu teman-teman saya sendiri. Soalnya saya sedikit kok agak meremehkan ya. Dia merasa tahu semua, kenal semua, karena mungkin punya hubungan pribadi di masa lalu. Tapi kini persoalannya adalah persoalan formal, bukan persoalan individu antara misalkan saya dengan Mas Angga kan ya. Betul. Itu kalau Mas Angga nanggapinya gimana itu? Nah inilah maksudnya dia yang katanya ya, saya sih tidak tahu dia kader atau bukan dulunya gitu kan. Tapi yang jelas bahwa dengan pembungkaman atau diam diri yang dibilangnya tabayun lah segala macam, itu menandakan etika sebagai seorang menteri tidak ada. Terus juga sebagai seorang menteri yang memang harus berhati-hati dalam mengambil perkataan, kebijakan itu ditabrak semua. Nah, inilah yang anomalinya bahwa Budi Ari ini diangkat oleh Prabowo ini memang benar-benar ingin menjabat sebagai menteri yang bisa mengharmonisasi ya pemerintah dengan rakyat, atau memang kegaduhan seperti ini gitu kan, sampai PDI Perjuangan dibawa-bawa, terus juga ada Pak BG dibawa-bawa, padahal kan itu memang dakwaan jaksa gitu kan, dakwaan jaksa yang sudah ada di pengadilan negeri gitu kan. Terus untuk dia meremehkan PDI Perjuangan, kalau dibilang meremehkan jelas sekali nih, dan memang dia sepertinya sih pingin coba-coba mengetes ya. Makanya saya sebagai kader jangan dengan petinggi kita dulu deh, dengan kadernya saya dulu gitu kan. Kalau memang pingin mencoba-coba, karena memang PDI Perjuangan ini dibentuk atas dasar pengorbanan rakyatnya gitu kan, pengorbanan terus darah. Mungkin tahu Pak Sigit Kuda Tuli ya, 27 Juli kita itu diserang habis-habisan segala macam, tapi masih berdiri kokoh dan pemenang sampai saat ini, seperti itu. Ya, yang menarik juga ini kan, ternyata Pak Budi Ari juga seperti tadi Mas Angga bilang kan, agak dalam tanda kutip pengecut lah ya. Karena dia sendiri tidak berani ngomong langsung gitu ya. Sampai Mbak Puan pun juga mengatakan klarifikasi, minta maaf, tapi tidak ada ya. Kira-kira apa itu? Kenapa dia berani seperti itu? Saya tidak tahu ya. Analisa aja lah. Ya, apakah merasa mungkin masih ada ya kekuatan gitu kan.
terus juga mungkin di belakangnya siapa gitu backingnya, kan, gitu. Ya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas PD Perjuangan ini bukan partai yang mundur gitu ya. Kita akan maju terus sampai selesai ini. Apalagi misalnya ini sudah masuk ranah hukum. Kita akan kawal terus, kita akan kejar sampai ujungnya. Dan memang dengan dia bungkam seperti ini dan diam, ya kita makin termotivasi ya. Maksudnya ini harus nih. Karena memang marwah partai kami yang injak seperti bukan itu. Individu-individu ya. Betul, seperti itu. Nah, terus ini ya, kemarin kan sudah dipanggil lagi oleh pihak kepolisian ya. Betul. Apa itu sifatnya kemarin, apa klarifikasi ya atau pemeriksaan pertama? Pemeriksaan pertama. Iya. Berapa pertanyaan yang diajuin itu di situ? Diajukan oleh penyidik itu ada 29 pertanyaan. 29 pertanyaan. Betul. Lama dong berarti. Ya, dari jam 10 sampai jam 3 lah gitu. Oh, jam 3 ya. Lebih cepat dibandingkan LP. Iya. 5 jam lah ya. Iya, gitu 5 jam. Itu seputar pertama kronologi ya. Saya jelaskan di sini. Kronologis, yang kedua adalah kenal tidak dengan Budiari. Ya, kita tidak kenal gitu kan. Terus siapa saja yang dirugikan? Saya bilang yang dirugikan adalah kader partai secara khusus dan umumnya adalah PDI Perjuangan. Kader partainya PDIP yang berjumlah berapa orang? Wah, jutaan lebih ya, puluhan juta dah gitu kan. Nah, ini semuanya tersakiti atas pernyataannya Budiari ini gitu. Dan memang bukan hanya persoalan material gitu kan, tapi imaterialnya yang besar. Karena partai kami yang digadang-gadang atau memang yang mempunyai slogan itu partai wong cilik, dengan adanya kasus atau omongan Budiari ini seakan-akan kita tuh pro dengan judi, padahal kita tuh musuh bersama gitu. Judi ini ya PDI Perjuangan juga tidak suka dengan judi online karena menyasarnya kelas bawah gitu, seperti itu. Apalagi kan ada 29. Iya, dengan setelah pertanyaan kenal tidak, korbannya siapa, terus juga saksi-saksi yang ada gitu. Ya memang bukti semua sudah kita lampirkan gitu kan. Terus ya terakhir adalah bahwa akan pemanggilan saksi. Ya. Tapi kan di rekaman itu ada mention satu nama ya. Iya, betul. Ya, salah seorang Menko gitu. Iya, Pak Budi Gunawan. Iya, Budi Gunawan ya. Karena kan kalau di rekaman itu kan siapa Pak Budiari ngomong BG gitu ya, Pak. Terus disebutin Budi Gunawan kan gitu ya. Itu ditanya nggak itu sama pihak pemeriksa? Pertanyaan itu memang ada. Hanya saja konteks saya dan teman-teman itu bukan di Pak Budi Gunawan ya, memang sempat ada gitu. Dan satu paket itu nggak? Tidak. Enggak, jadi kita hanya fokus di PDI Perjuangannya saja. Sebagai institusi ya. Ya betul. Karena ya mereka juga tanya apakah Pak BG tidak melaporkan. Gitu. Tapi itu bukannya urusan kita, bukan ranah kita. Itu kan memang personal Pak Budi Gunawan gitu. Jadi kita hanya konteks pada institusi PDI Perjuangan ya, dan yang melaporkan adalah kader-kader PDI Perjuangan gitu, yang tersakiti oleh pernyataannya menteri ini gitu, Pak Budiari gitu. Ketika ditanya kenapa Pak BG nggak ikut melaporkan, jawabannya apa Mas? Ya itu seperti tadi, jadi memang pertama ya kita nggak kenal gitu. Pertama kita tidak kenal, yang kedua adalah kita sebagai kader PDI Perjuangan tidak pernah kontak langsung dengan Pak BG gitu kan, dan ini fokusnya adalah di PDI Perjuangannya yang disakiti oleh Budiari seperti itu. Ya. Kan banyak dong berarti yang 29 ya. Ya. Yang paling istilahnya pertanyaan kuncinya apa itu yang? Pertanyaan kuncinya adalah kata mana yang membuat PDIP tersinggung. Ya, maksudnya kader-kader ini PDIP ya, kader PDIP ini tersinggung. Ya, kuncinya adalah pernyataan Budiari yang mengatakan otaknya adalah PDI dan Budi Gunawan itu otak judul itu gitu kan ya, itu kan satu kata. Jadi saya ulang lagi ya, jadi otaknya adalah PDIP dan Budi Gunawan sebagai tidak sebagai, dan Budi Gunawan saja gitu ya. Cuman memang kan sekarang Pak BG ini kan sekarang sedang menjabat sebagai Menko seperti itu. Hanya itu, dan itulah yang kita
otaknya PDI Perjuangan itu semua, kalau PDI Perjuangan berarti semua kader, petinggi dan lain-lain seperti itu. Karena itu kan melekat di institusi. Iya, betul. Dimana partai ini punya jutaan kader gitu lah. Intinya kan seperti itu ya kalau kita bedah sampai ke bawah. Ya. Apalagi dari senior-senior partai kita ya, dibandingkan uring-uringan terus marah terhadap partai, ya silahkan, kita punya etika. Punya jalur lah ya. Iya, jalur. Etikanya adalah harus ke ranah hukum. Ya sudah, kita laporkan Budi Ari ini ke ranah hukum sebagai pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PDI Perjuangan. Ya, kalau sedikit flashback ini ya. Ya. Pada awalnya ada keraguan nggak sih? Kira-kira polisi terima nggak sih saya laporin Budi Ari gitu? Kalau kemarin itu ya kita maju terus pantang mundur lah istilahnya. Jadi pikiran itu kita buang jauh-jauh. Cuman memang yang penting kita lapor. Konsekuensinya ini ditolak, kita pingin mendengar sendiri dari kepolisian kalau ditolak seperti itu. Ya akhirnya sih lulus, diterima laporannya itu. Jadi untuk pemikiran diterima atau tidak, kita tidak ada tuh, langsung jalan saja gitu, karena memang sudah terlanjur marah gitu dengan Budi Ari ini gitu. Ya, kenapa saya nanya begini ya? Karena kan kalau kita perhatikan situasi politik ini kan kurang berpihak lah pada pihak PDIP, sebuah partai yang di luar kekuasaan, ya, luar pemerintahan lah gitu ya. Sementara Pak Budi Ari ini kan kita tahu semua lah dalam pemerintahan dan mendapatkan sokongan yang presiden sebelumnya gitu. Pasti ada keraguan dong. Kira-kira polisi berani nggak ya memproses ini? Ternyata diproses juga ya. Diproses juga gitu. Jadi memang kalau ada slogannya memang di kepolisian itu ya, public figure ya, kalau melaporkan laporkan saja lah gitu di banner itu. Saya pikir ya sudah, memang normatif aja lah. Walaupun normatif ya cobalah kita coba gitu kan. Yang penting ini masuk atau tidak, yang jelas kita sebagai kader melakukan kewajiban kita untuk menjaga marwah partai gitu kan. Apalagi ini orang sudah menuduh yang tidak-tidak gitu kan terhadap partai ini gitu. Nah, seandainya ternyata pihak kepolisian tuh tidak bisa menerima laporan itu, gimana? Apa langkah berikutnya akan dilakukan? Seandainya dia berandai-andai gitu. Kalau berandai-andai tidak diterima, ya pertama semua kader PDI Perjuangan marah. Terbukti pada saat diterima saja itu semua kader di DPD, DPC itu melaporkan. Ada yang ke Polres, ada yang ke Polda, segala macam. Gitu, serentak gitu ya jadinya? Serentak. Banyak sekali setelah saya ya gitu. Jadi ada beberapa yang sudah melaporkan. Cuman memang kalau misalnya kemarin itu ditolak, ya kemarahan kader siap-siap. Entah ada yang lain lah misalnya. Ya kita di luar ya itulah seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih, berapa banyak yang laporan diterima oleh kepolisian? Karena kan nggak hanya Mas Angga, ternyata diikuti juga oleh kader-kader di daerah. Betul. Berapa banyak yang diterima akhirnya? Yang saya tahu, karena memang ada beberapa yang koordinasi, ada yang tidak. Oh gitu ya. Yang koordinasi ke saya misalnya di Sumatera Utara, BBHR Sumatera Utara sudah masuk di Polda. Diterima? Diterima. Terus juga ada Jawa Barat, ada beberapa, katanya sih karena ada yang koordinasi juga dengan Bang Wira di Biro Bantuan Hukum gitu kan. Ada banyak lagi sebenarnya. Untuk persisnya saya kurang tahu. Ya, tapi sudah ada banyak. Beberapa. Betul. Ya. Nah, ini kan udah dari awal pelaporan sampai pemeriksaan, ada berapa lama sih itu? Hampir 2 minggu lebih ya, dari 2 minggu lebih ya, sampai ke 18. Gitu. Artinya masih cukup panjang lah, karena ada proses-proses berikutnya yang kita tahu lah ya, proses hukum di kepolisian itu ya. Nah, kira-kira ini Mas Angga, kalau sampai proses misalkan penyidikan sampai gelar perkara kan pasti ada pihaknya Budi Ari juga gak terima nih gitu. Siap dan menghadapi konsekuensinya juga ya. Kalau bagi kita sebagai kader, Mas Angga sendiri sekarang pelapornya ya. Oh ya, kalau bagi saya pada saat melaporkan pun sudah berhitung. Sudah nothing tulus. Karena gitu memang kita tidak mencari apa-apa. Nama PDI Perjuangan yang dipertaruhkan, dijelek-jelekan, difitnah, dicemarkan nama baiknya, ya lanjut terus gitu. Kalau tiba-tiba nama Mas Angga dijelek-jelekin di medsos, mereka nggak masalah. Mereka kan punya ini, mereka punya pasukan. Mereka punya pasukan cyber banyak gitu loh. Ya biasalah itu. Cuman memang yang jelas sih kalau bagi saya, karena saya berpartai,
apalagi ya saya merasa tidak salah pilih partai dengan PDI Perjuangan gitu kan, ya sah-sah saja, maksudnya lanjutkan saja apa yang menurut saya bagus, apalagi walaupun lawannya seorang menteri gitu kan yang punya cyber banyak pasukan, ya tidak masalah, karena memang yang salah memang tetap salah gitu kan. Dengan kata-kata dia menyatakan otaknya adalah PDI Perjuangan, ya seperti apa ya, maksudnya seperti dia itu ingin mengalihkan, padahal itu kan dakwaan jaksa di Pengadilan Jakarta Selatan gitu kan. Harusnya dia harus mengajukan keberatan itu terhadap dakwaan jaksa itu, jangan membawa-bawa PDI Perjuangan dan Menko itu gitu, seperti itu. Kenapa saya bilang begini ya? Karena kan waktu podcast dengan Mas Agus dari Ratas itu kan, dia jadi sebelum dia itu menayangkan rekaman itu ke medsos, itu websitenya diserang DDoS gitu. Iya, betul. Sampai down gitu loh. Makanya akhirnya kan kayak Mas Agus bilang, sebenarnya dia merilis rekaman itu, membocorkan itu karena senjata pamungkas sebenarnya, bukan keinginan dia, karena dia udah merasa terpepet gitu. Ya. Karena kemarin juga saya sempat lihat YouTube aslinya Ratas itu kan di take down atau di private gitu ya, sudah tidak ada. Tapi bukti awal kita kan memang dari bukan hanya Ratas TV, tapi ada akun media sosial dan lain-lain. Jadi untuk saya ya, karena sampai sekarang pun Budi Ari tidak ada minta maaf, klarifikasi, dan walaupun memang klarifikasi dan minta maaf, kita akan jalan terus. Karena kita merasa ini tidak benar gitu, seperti itu. Mungkin Pak Budi Ari belum kepepet, jadi nggak perlu minta maaf. Ya itu sih terserah dia ya. Cuman hanya saja ya jabatan itu kan ada masanya. Kalau saya perhatikan ya, beberapa kali doorstop dia di beberapa media, kemudian juga orang-orangnya dia yang membela dia di media TV, itu kan memang sengaja. Itu gampang lah kalau PDIP itu kan memang secara personal dia mengenal mereka, jadi bisa ngomong deh kata dia kan gitu. Kalau dia omongan diamplifikasi oleh para ininya para ininya gitu, para apa namanya wakil-wakilnya dia lah. Tapi kalau menurut saya, maksudnya waktu kemarin dia di DPR itu ya, yang lontaran dari Puan, Mbak Restu dan lain-lain gitu kan. Pak Sadar Restu itu warning, itu kan sebelum saya melaporkan. Iya betul. Tapi dia tidak lakukan itu. Tidak merespon ya. Iya. Jadi seakan-akan itu tadi merasa diri gampang segala macam gitu kan ya. Kita lihat saja gitu kan sampai mana, apalagi proses pengadilan Jakarta Selatan kan masih berjalan. Saya kurang tahu lah maksudnya kalau untuk yang di sana, cuman yang jelas bagi kita kader PDI Perjuangan akan mengawal ini sampai selesai. Gitu, tapi saya pengen tahu juga ini, waktu pemeriksaan berapa petugas kepolisian yang itu? Pemeriksaan kemarin tuh ada 2 ya. 2 ya? 2 petugas kepolisian, ya penyidik lah gitu kan. Dan mereka sangat enjoy atau interaktif lah dengan kita, dengan saya dan kawan-kawan penasihat hukum, bahwa ya memang ini ada unsurnya. Hanya saja memenuhi unsur ya. Betul, memenuhi unsur. Kalau boleh tahu nih pasal berapa yang itu? 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah. Ternyata tuh apa yang dilakukan PDIP itu apa yang dilaporkan oleh Mas Angga itu sesuai ya. Sesuai ya. Unsurnya bisa masuk gitu ya. Betul. Jadi pencemaran nama baik itu PDI itu kan secara institusi banyak. Terus juga fitnah itu ya saya sendiri tidak pernah ikut judi online, bisa juga tidak. Berarti kan saya sebagian dari PDIP ya, PDI Perjuangan gitu ya. Jadi yang tidak mengerti begitu kok gitu kan, seperti di fait accompli gitu. Seperti itu. Makanya itu memenuhi unsur dan kita berkeyakinan ini akan lanjut terus. Seperti itu. Jadi rentang waktunya masih 2 minggu ya, berarti nggak tahu ya sampai kapan nih ya. Semoga kalau feeling Mas Angga sendiri nih, kira-kira Pak Budi Ari bisa jadi TSK nggak itu? Saya yakin bisa. Bisa ya? Bisa. Apa? Dasar keyakinannya apa? Pertama, dasar keyakinannya kedua pasal itu memenuhi unsur. Terus yang kedua, saksi. Saksi yang dihadirkan nanti ya memang ada beberapa saksi yang ya termasuk saksi yang
wartawan tadi gitu kan. Ada saksi ahli, saksi yang seperti itu, dan dari wartawan itu kan mengatakan ini percakapan Budi Ari ini asli Budi Ari yang mengatakan PDI Perjuangan seperti itu gitu kan. Nah, terus juga ada saksi yang teman-teman saya yang melihat sendiri gitu seperti itu ya, sepertinya akan bisa ya, apalagi kalau misalnya ya Pak Sigit bilang tadi dia merasa punya backingan, kalau backingannya hancur semua gitu. Tapi yang menarik juga sih, emang kalau saya waktu bicara dengan podcast dengan Mas Agus itu dia juga sedikit agak tercengang kaget tuh. Tiba-tiba Pak Budi Ari ngomong ada PDIP dan BG gitu. Dia nggak nyangka juga sampai ke sana gitu. Betul. Kita juga nggak nyangka gitu. Ini maksudnya dia yang berkasus, kenapa PDI Perjuangan yang dibawa-bawa? Itu yang saya bingung gitu. Ya, ibaratnya orang panik mau tenggelam kan, ada ini tangannya harusnya kan ada narik siapa aja lah yang kuat bisa narik dia ke atas gitu. Apalagi misalnya dia sebagai menteri ini kan bisa punya hak jawab gitu kan, formil gitu kan, melalui surat segala macam. Kalau tidak menyeret-nyeret PDI Perjuangan gitu kan, apa urusannya? Kita partai ya kalau dibilang ya di pemerintahan juga bukan gitu kan, kita oposisi, apakah memang ada skenario sih tidak tahu ya dari pihak Budi Ari. Cuman PDI Perjuangan yang jelas setelah dicemarkan ini ya kita akan lawan gitu. Lawan sampai akhir lah ya. Seperti itu. Ya saya sih ya berharap tidak ada suatu presiden yang ini ya bisa istilahnya memberikan framing negatif ke Mas Angga ya. Karena kan kayak model-model kayak itu dipakai tahun sekarang ini ya. Jadi killing the messenger gitu. Betul. Ya, jadi membawa pesan gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Makanya kalau misalnya pun memang ada ya dia mau coba atau ya ada orang-orangnya dia segala macam yang saya tetap jalan terus karena memang ya Indonesia ini sudah kekurangan ya orang yang beretika, yang kekurangan yang orang yang benar-benar tanggung jawab, yang bersih gitu kan. Mungkin saya bukan orang yang bersih-bersih banget, mungkin saya bukan orang yang beretika banget, cuman memang yang saya bisa lakukan ini untuk seperti sekarang ya memberikan kebenaran ya maju terus gitu kan, seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan sih ini menjadi contoh juga gitu kan. Ya kalau untuk konsekuensi saya siap gitu. Oke Mas Angga, atas ini waktunya. Tapi saya pengen ada closing statement-nya dari Mas Angga ini. Tentang pelaporannya dan terhadap menteri kita Pak Budi Ari yang terhormat ini. Ya, untuk Pak Budi Ari dengan pelaporan saya dan rekan-rekan kader PDI Perjuangan itu menunjukkan bahwa statement Bapak itu telah melukai seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Nah, kita hanya ingin Bapak sebagai menteri yang terhormat itu bisa bertanggung jawab atas statement yang Bapak lakukan. Dan jangan seperti sekarang. Tidak tahu kemana rimbanya, tidak ada omongan atau apapun, dan mungkin harus dilakukan atau misalnya harus mengikuti prosedur hukum yang telah dilakukan. Gitu. Dijalankan seperti itu aja. Oke Mas Angga, makasih. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada perkembangan yang menarik. Terima kasih.